semuanya, selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Azmah Hayati. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan proses belajar mengajar dengan optimal. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang tidak hadir? Nah, alhamdulillah ya kita hadir semuanya karena pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberi tugas kepada kalian mengenai materi kali ini. Jadi, kalian diharapkan sudah memahami ataupun mengetahui materi tentang yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenai vektor. Nah, anak-anak Ibu semuanya, apakah sudah tahu apa itu vektor? Nah, tepat sekali. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, pada pertemuan kali ini, indikator yang harus kita capai yaitu ada dua, yaitu yang pertama, konsep vektor dan ruang lingkupnya dideskripsikan melalui ciri-cirinya. Yang kedua, kalian semua dapat mengoperasikan vektor dengan rumus yang sesuai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian semua dapat memberikan kesimpulan mengenai pengertian vektor pada bidang datar. Yang kedua, kalian dapat mengetahui ruang lingkup serta konsep vektor menurut ciri-cirinya. Dan yang ketiga, kalian dapat mengoperasikan berbagai operasi vektor dengan rumus yang sesuai. Karena kalian sudah mengetahui pengertian dari vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, contoh dari vektor ini adalah seperti percepatan, kecepatan, gaya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang namanya skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar saja, seperti panjang, lebar, massa, volume, dan lain-lain. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dari vektor. Nah, di dalam pengertian vektor ini, secara geometris, vektor ini dilukiskan sebagai anak panah yang lurus dengan titik pangkal dan titik ujungnya yaitu A dan B. Misalnya, kita misalkan ini adalah vektor. Nah, yang menjadi titik pangkalnya kita letakkan di sini dan titik ujungnya kita letakkan di sini. Nah, untuk mencari panjang dari A dan B ini, kita bisa menggunakan vektor. Nah, titik A ini didefinisikan sebagai A1, A2, dan A3. Dan B bisa kita definisikan sebagai B1, B2, dan B3. Nah, adapun notasi dari vektor yaitu kita bisa menggunakan A dengan garis di atas, A dengan garis anak panah, A saja, atau A, AB, dan seperti ini. Nah, ini adalah notasi dari vektor. Bentuk dari vektor ini ada beberapa macam seperti vektor baris, vektor basis, ataupun vektor kolom. Nah, kalau vektor baris, contohnya seperti adalah bentuk dari vektor baris. Nah, bentuk dari vektor basis yaitu ini adalah bentuk dari vektor basis A1i, A2j, A3k. Nah, vektor kolom itu bentuknya seperti kolom A1, A2, A3. Nah, ini adalah vektor kolom. Nah, setelah mengetahui pengertian dari vektor secara geometris, notasi dari vektor, bentuk-bentuk dari vektor, serta titik pangkal A dan titik ujung B pada vektor, apakah ada yang ingin ditanyakan melalui materi tersebut? Nah, jika tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham bukan mengenai materi tersebut. Jadi, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis vektor. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis vektor. Di mana jenis-jenis vektor ini ada beberapa macam seperti vektor 0 yang hanya memiliki panjangnya 0 dan
vektor tak tentu seperti A, A. Jadi maksudnya itu titik pangkalnya A dan titik ujungnya A, jadi tak tentu gitu. Jenis-jenis vektor selanjutnya ada namanya vektor satuan, di mana panjangnya itu satu satuan. Nah, didefinisikan dengan A ada di atasnya kerucut. Jadi A kerucut ini sama dengan vektor A dibagi dengan nilai mutlak dari A. Jadi itu adalah jenis-jenis dari vektor. Ada vektor 0, vektor tak tentu, dan vektor satuan. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis dari vektor, ada vektor 0, vektor tak tentu, satuan dari vektor satuan, dan lain sebagainya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut? Nah, kalian harus paham ya, dan harus ingat dengan rumus-rumus yang akan kita gunakan pada materi vektor kali ini. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari operasi pada vektor. Nah, anak-anak semua tahu nggak apa aja operasi yang ada pada vektor? Nah, operasi pada vektor itu ada beberapa ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, proyeksi, perbandingan, dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari beberapa saja, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada vektor. Nah, yang pertama itu penjumlahan pada vektor. Nah, pada vektor penjumlahannya itu dapat kita ketahui dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan cara segitiga ataupun dengan cara jajar genjang. Kalau dengan cara segitiga, kita bisa melihat pada gambar ini, yaitu untuk mencari panjang dari A ke B-nya itu dengan membentuk segitiga, sehingga kita dapat menjumlahkan A dan B-nya. Nah, selanjutnya yaitu jajar genjang. Nah, pada jajar genjang ini sama seperti segitiga tadi, kita akan membentuk genjang untuk mengetahui panjang dari A tambah B. Nah, pada penjumlahan vektor ini ada beberapa macam sifat, yaitu kumulatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, inverse, dan ada unsur identitas. Maksudnya apa sih? Nah, pada kumulatif, misalnya kita punya vektor A ditambah B. Nah, ini sama saja dengan B ditambah A. Kumulatif. Nah, adapun pada asosiatif, yaitu pengelompokan. Jika kita punya vektor A di dalam kurung B ditambah C, nah ini sama saja dengan dalam kurungnya A ditambah B ditambah dengan C. Nah, adapun pada identitas, maksudnya itu adalah jika vektor A ditambahkan dengan vektor 0, hasilnya tetap vektor A. Jadi A ditambah 0 sama dengan A. Nah, selanjutnya itu ada inverse. Inverse tambah pada vektor A adalah min A. Jadi A ditambah dengan min A sama dengan 0. Jadi ini adalah inverse dari vektor A. Nah, misalnya pada penjumlahan vektor, ibu punya vektor A dan vektor B. Jika vektor A itu ibu misalkan dengan A1, A2, A3. B adalah B1, B2, dan B3. Nah, untuk mencari penjumlahan antara vektor A dan vektor B, jadi rumusnya itu A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Nah, selanjutnya ini hapus ya. Nah, jika misalnya kita punya penjumlahan antara vektor A dan vektor B dikuadratkan, nah itu sama dengan vektor A nilai mutlak kuadrat ditambah vektor B nilai mutlak kuadrat ditambah 2AB cos theta. Dari materi penjumlahan pada vektor, apakah ada yang ingin ditanyakan?
yang tidak paham dengan rumus-rumus yang sudah dijelaskan, nah, untuk menambah pemahaman dan memperkaya pengetahuan kalian mengenai materi vektor, akan diberikan contoh soal mengenai penjumlahan vektor. Nah, yang kedua itu kita akan mempelajari operasi vektor pengurangan. Nah, sama halnya seperti penjumlahan, vektor pengurangan kita dapat mengetahui hasilnya dengan dua cara, yaitu menggunakan segitiga dan jajar genjang. Nah, segitiganya itu bentuknya seperti ini. Kita dapat lihat ya, untuk mengetahui panjang dari vektor A dikurang vektor B itu adalah ini. Nah, yang kedua itu kita punya vektor pengurangan dengan bentuk seperti jajar genjang, yaitu ini. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara pengurangan pada vektor, nah, sama halnya seperti penjumlahan tadi. Nah, jika kita ingin mencari pengurangan pada vektor A dikurang vektor B, jadi rumusnya yaitu A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Nah, untuk mengetahui pengurangan vektor kuadrat seperti penjumlahan tadi, rumusnya sama saja, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Nah, sama saja, bedanya hanya min 2AB cos theta. Nah, itu adalah rumus-rumus yang bisa kita gunakan pada pengurangan dasar dari vektor. Nah, setelah dijelaskan mengenai operasi pengurangan pada vektor, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang paham dengan rumus yang diberikan? Nah, berarti sudah mengerti ya, karena tidak ada yang bertanya. Selanjutnya yaitu perkalian terhadap vektor. Perkalian pada vektor, misalnya kita punya vektor A, yaitu A1, A2, A3, dan B, B1, B2, dan B3. Nah, seperti pada contoh ini, kita ingin mengetahui nih perkalian antara A dan B. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat menghitungnya dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 dan ditambah A3 dikali B3. Nah, adapun rumus lainnya yaitu untuk mengetahui perkalian antara A dan B, yaitu nilai mutlak dari A dikali dengan nilai mutlak dari B dikali dengan cos theta, di mana theta-nya adalah besar sudut antara A dan B. Nah, itu adalah perkalian antara vektor. Perkalian pada vektor, misalnya kita punya vektor A, yaitu A1, A2, A3, dan B, B1, B2, dan B3. Nah, seperti pada contoh ini, kita ingin mengetahui nih perkalian antara A dan B. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat menghitungnya dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 dan ditambah A3 dikali B3. Nah, adapun rumus lainnya yaitu untuk mengetahui perkalian antara A dan B, yaitu mutlak dari A dikali dengan nilai mutlak dari B dikali dengan cos theta, di mana theta-nya adalah besar sudut antara A dan B. Nah, itu adalah perkalian antara vektor. Adapun beberapa sifat dari perkalian vektor, yaitu yang pertama itu sifatnya kumulatif. Sama dengan penjumlahan tadi, jadi vektor A dikali dengan vektor B sama hasilnya dengan vektor B dikali dengan vektor A. Nah, jika kita punya suatu koefisien, yaitu misalnya M dikali dengan vektor A ditambah vektor B, nah, M ini hasilnya sama dengan M dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Nah, sifat yang kedua itu sifatnya distributif. Nah, misalnya vektor A dikalikan dengan vektor B ditambah vektor C di dalam kurung. Jadi hasilnya sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah dengan vektor A dikali vektor C. Selanjutnya, jika kita punya vektor A dikali dengan vektor A, itu sama nilainya dengan vektor A nilai mutlak kuadrat. Nah, itu adalah sifat-sifat dari perkalian vektor. Nah, dari operasi pada vektor, mulai dari pertambahan, pengurangan, ataupun perkalian, apa ada yang ingin bertanya mengenai operasi pada vektor? Nah, kalau masih paham, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nanti akan ada contoh soal mengenai operasi pada vektor ataupun materi lainnya untuk menambah wawasan
pembahasan kalian dalam materi vektor ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai proyeksi ortogonal. Nah, pada proyeksi ortogonal itu ada dua, yaitu misalnya proyeksi vektor ortogonal dan proyeksi skalar ortogonal. Nah, jika kita punya vektor A dengan A1, A2, dan A3, dan vektor B yaitu B1, B2, dan B3. Nah, proyeksi ortogonal seperti pada gambar ini. Nah, untuk mencari proyeksi skalar ortogonal pada vektor A pada vektor B, rumusnya untuk mencari vektor C-nya adalah nilai mutlak dari C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan nilai mutlak dari vektor B. Nah, setelah itu ada namanya vektor proyeksi vektor ortogonal. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari vektor C yang menjadi proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, yaitu vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan nilai mutlak B vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal mengenai materi vektor. Yang pertama, contohnya seperti ini. Nah, jika kita punya soal seperti ini, diketahui vektor A-nya itu 3 min 2, vektor B-nya 4 min 1, vektor C-nya min 2 dan min 1. Nah, jika ada persamaan 2A kurang 3B ditambah KC sama dengan 0 min 4, dengan K-nya itu adalah bilangan real. Nah, tentukan nilai K. Nah, karena kita punya persamaan 2A dikurang 3B tambah KC sama dengan 0 min 4. Nah, jadi kita kalikan 2 dengan vektor A. 3 min 2 dikurang 3 vektor B 4, 1 ditambah K dengan vektor C min 2 min 1 sama dengan 0 min 4. Nah, kita dapatkan hasilnya 6 min 4 dikurang 12 3 ditambah min 2K min K sama dengan 0 min 4. Jadi kita kurangin dan kita tambahin hasilnya, yaitu min 6 dikurang 12, 6 dikurang 12 min 6, min 6 dikurang 2K, dan min 7 dikurang K sama dengan 0 min 4. Kita bisa mengatakan bahwa min 6 kurang 2K tidak ada karena hasilnya adalah 0. Jadi untuk mencari nilai K adalah min 7 dikurang K sama dengan min 4. Jadi K adalah 3. Jadi hasil dari nilai A adalah 3. Nah, contoh yang kedua yaitu jika kita punya soal seperti ini. Nah, untuk mencari vektor satuan dari C adalah, kita tadi sudah punya rumus bahwa vektor satuan itu adalah vektor C dibagi dengan nilai mutlak dari vektor C. Nah, jika C-nya adalah jumlahan dari vektor A dan vektor B, jadi 2, 3 ditambah dengan 3, 9. Hasilnya adalah 5, 12. Nah, untuk mencari nilai mutlak dari vektor C yaitu 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar 169 yaitu 13. Jadi vektor satuan dari C adalah 5 dan 12 dibagi dengan 13. Jadi hasilnya adalah B. Mempelajari materi mengenai vektor ini, kalian merasa bahwa vektor ini adalah materi matematika yang mudah, bukan? Nah, setelah ini jangan lupa terus belajar dan tetap semangat sehingga kalian dapat memperkaya pengetahuan kalian dan meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi-materi vektor ataupun materi matematika lainnya serta mata pelajaran lainnya. Nah, setelah ini jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Hal itu untuk refleksi bagi kalian sehingga kalian tahu di mana letak kelemahan kalian dalam materi vektor kali ini. Sebelum menutup pertemuan kita kali ini, marilah kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Semoga dapat menambah ilmu kalian mengenai materi vektor. Nah, Ibu tutup saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga pembelajaran kali ini menambah pengetahuan kalian mengenai materi vektor. Jika ada penyampaian
Yang salah semoga kalian berkenan untuk memaafkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.